Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan juga lancar. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman penuh penerangan ini. Baik yang saya hormati dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum dan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika, dan tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya cintai kedua orang tua yang telah mendoakan dan mendukung saya hingga sampai saat ini, dan juga yang para teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai kutipan. Apa sih yang dimaksud kutipan? Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Mengutip itu tidak tercela, bahkan sepanjang dilakukan secara jujur. Mengutip merupakan suatu keniscayaan dalam menulis karya ilmiah. Namun begitu juga jika dilakukan tanpa kejujuran, mengutip merupakan suatu tindakan plagiat atau penjiplakan. Oleh sebab itu, sedapat mungkin dalam sebuah karangan ilmiah, kutipan ditulis dengan catatan supaya terlepas dari tuduhan penjiplakan. Kutipan secara umum ada dua, yaitu satu, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Bahan yang dikutip harus direproduksi tepat seperti apa adanya sesuai sumber, termasuk ejaan, tanda baca, dan lain-lain. Kutipan langsung terdiri dari kutipan pendek dan kutipan panjang. Yang pertama mengenai kutipan pendek. Kutipan pendek adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang. Penulis diintegrasikan langsung dengan teks yang mendahulunya dengan menggunakan spasi ganda dan dibatasi 2 tanda petik. Yang kedua mengenai kutipan panjang. Kutipan panjang adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Metode penulisannya dipisah dari teks yang mendahuluinya atau dari kalimat yang dibuat penulis sehingga membentuk paragraf baru dengan jarak antar baris 1 spasi atau 1,5 spasi yang indents dari margin kiri 7 ketik. Nah, selanjutnya mengenai kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian ala penulis. Metode kutipan ini adalah untuk menyerap inti sari atau maksud dari suatu tulisan yang panjang dengan tidak mengurangi atau mengubah makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Oleh karena itu, kutipan tidak langsung harus dilakukan secara hati-hati
cermat, dan akurat, serta dilengkapi dengan identitas sumber kutipan yang jelas. Selanjutnya mengenai notasi ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notasi merupakan sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan, nada-nada, dan ujaran. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu, sehingga notasi ilmiah merupakan ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Terdapat 3 teknik notasi ilmiah yang banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi, yaitu 1. Footnote. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan yang sejenisnya. Gelar akademik dan gelar kebangsawan tidak disertakan nama pengarang atau penulis. Kedua, mengenai body note. Body note, pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan, atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Pada body note, ketentuannya sebagai berikut. Pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Kedua, menulis nama akhir pengarang. Ketiga, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Keempat, menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang ketiga, mengenai endnote. Endnote, pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir. Narasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Kedua, menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Ketiga, menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Yang keempat, mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku, majalah, artikel, atau wawancara yang menjadi sumber bacaan atau acuan dan berhubungan secara erat dengan karangan yang ditulis. Daftar pustaka merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu karya ilmiah, baik dalam makalah, paper, skripsi, tesis, maupun disertasi. Letak daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah adalah setelah bab simpulan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.